Satria juga nih. Entrepreneurship dalam perspektif Islam, kalau saya sebagai agen asuransi, bisa mati syahid enggak saya tadi? Saya bisa masuk golongan itu enggak tuh Bang? Mau banget saya. Jadi makin tertarik nih saya. Apalagi saya sudah agency director, sudah punya 100 orang nih tim saya. Bagaimana nih pendapat Bung Satria dengan profesi agen asuransi dengan entrepreneurship yang tadi saya harus amanah, harus jujur, tapi kreatif, inovasi, dan saya pengen masuk mati syahid. Gimana tuh Bang? Silakan. Jadi tadi kita bicara tentang entrepreneurship itu sangat luas gitu ya, sangat besar dan sebagainya, macam-macam jenisnya dan macam-macam cabangnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi apa yang Kak Paula bilang tentang bisnis sebagai agen asuransi jiwa syariah, ya itu kembali kepada tadi konsepnya, apakah jujur dan amanah tadi ya. Nah, kalau kita mau kembangkan lagi adalah, maka kalau kita lihat uniknya bisnis asuransi jiwa syariah ini adalah, kalau tadi kita bicara entrepreneurship, maka ini bisa kita bilang sociopreneurship. Ya, sociopreneurship ini adalah kita bukan hanya berbisnis, bukan hanya bertijarah gitu ya, bukan hanya melakukan jual beli dan sebagainya, tetapi kita juga ada unsur sosialnya seperti ini ya, ada unsur sosialnya. Nah, cuman dari sisi yang saya dapati sendiri, pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya, kita harus kembali lagi bisa memposisikan diri kita. Apakah kita sebagai orang yang seperti ini intinya. Ketika saya pernah nanyakan sama teman-teman, ketika Anda misalnya sebagai agen asuransi, ya sebagai agen asuransi, saya menanyakan, perusahaan tempat Anda bekerja, ya, perusahaan tempat Anda bekerja, yaitu asuransi jiwa syariah A, B, C gitu ya, dan sebagainya, itu perusahaan komersial atau perusahaan sosial? Itu pertanyaan pertama saya tanyakan dulu. Saya jawab. Kalau Kak Paula nih, nah Kak Paula nih, saya mau tanya nih, misalnya Kak Paula nih bekerja sebagai agen asuransi jiwa syariah di salah satu perusahaan misalnya. Ya. Nah, pertanyaan saya, perusahaan yang membuat produk asuransi jiwa syariah tersebut dan sebagainya, apakah dia perusahaan komersial atau dia perusahaan sosial? Kalau salah jangan marah ya, Bung ya. Namanya Kalau salah kita langsung end aja deh, Kak. Bung, namanya perusahaan, mesti ada profit lah. Ada profit. Tapi ada juga sosialnya, karena kan mengelola dana-dana sosial juga, tapi kan ada juga dapat fee based income lah. Bagaimana tuh? Ada dua hal berarti. Siap. Nah, kalau kita bicara motif atau niat ya, itu nggak bisa kita hukumi gitu ya. Orang ada yang sedang berdagang, kita hukumi niat kamu ini, apalagi kita nggak nanya ke orangnya gitu ya, kita menilai dia ini sebenarnya niatnya mau ibadah, mau sosial atau komersial, kita nggak bisa. Sehingga kita ketika ingin menilai sebuah dia ini melakukan kegiatan apa, kita lihat aja ke kontraknya. Kontraknya apa sih? Nah, tadi Kak Paula udah benar bahwasannya perusahaan itu dibangun untuk mencari profit dan sebagainya. Artinya apa? Perusahaan ini sebenarnya secara kontrak dia komersial. Cuman komersialnya ini dia produk-produk atau program yang dia tawarkan adalah program-program sosial. Artinya apa? Ketika Anda menjadi seorang agen asuransi jiwa syariah, posisi Anda secara kontrak, bukan secara niat ya, niat kembali kepada masing-masing pribadi, tetapi secara kontrak berarti Anda itu adalah seorang agen asuransi jiwa syariah yang komersil. Nah, kadang seperti ini nih. Ketika saya katakan agen asuransi syariah yang komersil, kadang banyak orang nolak. Enggak, kita bukan orang komersil, kita nih orang sosial. Saya tanyakan, kenapa kalian nggak mau dikatakan komersil? Karena komersil itu kan nggak bagus dan sebagainya. Kan gitu ya. Memang kenapa nggak bagus? Karena dalam syariah itu kita harus bersosial dan sebagainya. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Yuk kita kaji ulang dulu. Nah, ketika saya kaji ulang seperti ini. Oke, kita sudah pernah membahas tentang akad, saya katakan. Akad itu kontrak. Kontrak itu terbagi dua. Apa aja tuh kontrak ketika dibagi dua? Oh, akad tijaroh sama akad tabaru. Tijaroh itu apa? Akad komersil. Yang tabaru itu apa? Akad sosial. Nah, pertanyaan saya, mana lebih banyak cabangnya, akad tabaruk yang sifatnya tadi sosial, atau akad tijaroh yang sifatnya komersial? Mana lebih banyak pembahasannya, mana lebih banyak cabangnya? Oh, lebih banyak komersil. Berarti kalau misalnya lebih banyak komersil dan akad aja dibedakan menjadi dua, komersil dan sosial, maka sebenarnya komersil itu atau komersial itu terlarang nggak dalam syariah? Mulai mikir kan?
mulai mikir. Karena kenapa? Karena banyak entrepreneurship dalam syariah atau yang mulai mencoba untuk membangun bisnis dalam syariah. Seolah-olah kata-kata komersil itu kata-kata yang jahat, kata-kata yang istilahnya kalau kita memiliki jiwa komersil berarti kita masuk neraka dan sebagainya. Padahal komersil sendiri itu diakui di dalam syariah. Cuman komersilnya dengan cara apa dulu kan kayak gitu. Artinya komersil itu boleh asal sesuai dengan porsinya. Ya, bukan artinya ketika kita menjadi komersil artinya kita udah menjadi tidak syariah, bukan. Syariah memperbolehkan Anda menggunakan akad komersil, memperbolehkan Anda menggunakan akad sosial. Artinya sekarang kita kembali kepada Anda ini ketika bekerja, lihat fungsi Anda, ininya apa, dan sebagainya. Nah, ketika kita lihat secara kontraknya, oh ini ternyata kontrak Anda mendapatkan komisi dari bisnis Anda, berarti itu sudah membuktikan bahwasannya Anda adalah agen asuransi yang kontraknya basisnya adalah komersial. Itu dulu pertama. Kan gitu ya, komersial. Oh, tapi niat saya membantu orang. Itu masalah niat kembali kepada masing-masing pihak gitu ya. Karena dengan akad yang sama bisa aja berbeda-beda. Ada yang niatnya untuk ini dan sebagainya. Kita dalam masalah kontrak itu nggak bisa acuannya adalah niat. Karena kita nggak tahu niat orang. Kan kayak gitu ya. Ya acuannya adalah kontraknya. Oke, pertama kita dudukkan. Secara kontrak ini adalah komersil. Cuman ketika komersil, tugas Anda adalah mengajak orang untuk ikut program yang sifatnya sosial. Kan kayak gitu. Ya, sifatnya programnya sosial. Nah, ini harus dibedakan nih antara bisnis Anda yang membangun tadi inovasi, kreasi, dan sebagainya, membuat jaringan bagaimana orang ini bisa masuk ke program Anda, dengan programnya itu sendiri. Makanya kalau kita lihat kajian fatwanya dan sebagainya, sifat sosial pada asuransi jiwa, asuransi syariah itu kan ada di antar pesertanya nih. Antar peserta yang saling sharing risk. Nah, agent dengan peserta itu sharing risk nggak? Ya enggak, karena mereka posisinya sebagai bagian dari perusahaan. Komisi. Yang sharing komisi. Komisi. Ini Kak Paulo ngomong komisi nggak syariah banget nih. Bagi sebagian orang gitu ya. Padahal komisi itu nggak masalah dalam syariah kan kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang di dalam ada hal-hal yang di dalam syariah itu kadang menghalangi orang kalau ketika bicara komisi, nggak syariah banget nih, dalam syariah itu nggak boleh dong bicara komisi gitu ya. Sebagian, nggak semuanya, tapi ada yang sudah teredukasi ketika kita bicara komisi nggak masalah gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang nanti menjadi menarik. Jadi artinya apa? Ketika kita bicara bisnis asuransi syariah tadi, di-clearkan dulu fungsinya sebagai Anda itu sebagai apa. Sebelum kita nanti bicara niat gitu ya, itu niat kita nggak bisa, inilah, itu niat kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi kalau dikatakan ini bisnis nggak? Ya bisnis, karena hubungan antara perusahaan dengan peserta itu hubungannya adalah menggunakan akad tijaroh. Ya, akad tijaroh, dia mengambil profit dari sana dan sebagainya, dan itu dibolehkan. Jadi, itu dulu yang pertama didudukkan ya. Jadi, nanti banyak pertanyaan, saya ini boleh nggak dapat komisi? Ini kan akadnya adalah akad sosial. Ya, sosialnya kan antar peserta. Anda itu, dengan nasabah itu, akadnya adalah sebagai wakil dari perusahaan, Anda menerima komisi, berarti itu adalah sebuah komersial. Nah, seperti itu, Kak. Nah, ketika kita masuk ke dunia komersial, kembali lagi, kalau tadi kita katakan jujur dan amanah, gitu ya, sebagian kalau Ustadz kita kan bilang, kalau misalnya kita ingin melihat, kalau kita melihat dari sisi Rasulullah itu ada 4 sifat utama kan kayak gitu ya. Orang bilang sidik, amanah, fatonah, dan tabligh gitu ya. Sidik itu jujur, amanah ya amanah, habis itu fatonah kecerdasan, dan yang satu lagi tabligh ya, seni komunikasi dan sebagainya. Tetapi ya tadi yang disebutkan ketika kita bicara di awal tadi, Rasulullah mengatakan seorang pedagang yang jujur dan amanah gitu ya. Jujur dan amanah, cuma 2 disebutkan, jujur dan amanah. Kalau saya ingin tambahkan lagi, ketika praktek jual beli itu Rasulullah mengatakan penjual dan pembeli mereka itu memiliki hak opsi khiyar namanya ya. Opsi khiyarnya adalah kalau dia sudah jual beli dia bisa membatalkan dan sebagainya ya. Sebelum mereka berpisah, maka apabila mereka itu saling jujur dan saling amanah dalam transaksinya, maka akan diberkahi perdagangan mereka. Kembali lagi, jujur dan amanah. Kata-kata jujur dan amanah ini sering berulang. Padahal ada 4 kriteria atau 4 sifat yang harus kita miliki tadi. Ya, kalau kita singkat FAS namanya. F fatonah, A amanah, S-nya sidik, T ya tabligh. Tetapi kenapa yang ditekankan jujur dan amanah kan kayak gitu ya. Nah, gini Kak Paula. Jadi kan ini supaya tadi agen asuransi syariahnya bukan hanya sukses di dunia tapi sukses di akhirat juga kan ya. Nah, jadi
kenapa hanya saya jadi tertarik ketika itu? Karena ini ada 4 sifat, tetapi ketika kita bicara bisnis, ketika kita bicara tijarah, ketika kita bicara ini, kenapa yang muncul itu hanya sifat-sifat seperti jujur amanah, dan itu seolah-olah berulang kali. Itu membuat saya bertanya-tanya, kenapa yang lain fatonah dan tabligh itu nggak muncul Iya. gitu ya? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi saya. Nah, ternyata dari kesimpulan saya sendiri, mohon maaf nih kesimpulan orang yang bukan ustadz gitu ya, ini kesimpulan bukan ustadz nih. Nah, dari kesimpulan saya sendiri, kalau kita lihat dari segi tadi definisi dari masing-masing karakter tadi, ya, sidik dan amanah itu jujur, ya, jujur dan amanah itu adalah sebuah karakter yang bisa dimiliki oleh siapapun dan bisa dipaksakan oleh siapapun karena dia bukan. Halo. Oh, Tadi oke, oke. ada gangguan lagi di sini hujan. Mudah-mudahan Oh, teman-teman tidak putus ya di sana ya. Mohon oke. maaf. Oke. Tadi kita bicara Tadi 4 sifat dia. sidik dan amanah Jujur. itu Uh, karakter jadi yang bisa dipaksakan ke setiap manusia secara fitrah gitu ya, Bung ya. Gimana jadi itu? gini, kalau jujur dan amanah itu, ya, itu bukan built-in dari seseorang, itu siapapun bisa jujur dan siapapun bisa nggak jujur, kan kayak gitu. Oke. Amanah itu, ya, siapapun bisa amanah, siapapun bisa nggak amanah, ya. Artinya gini, kalau orang itu tidak jujur, dia kena dosa, kan kayak gitu ya. Iya, Ya. Kalau dia nggak amanah, dia kena dosa, kan kayak gitu ya. iya. Kenapa? Karena jujur dan amanah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau misalnya fatonah, kecerdasan gitu ya, kecerdasan membuat strategi dan sebagainya, kemudian selain fatonah tadi adalah tablik, seni komunikasi, itu nggak semua orang itu bisa gitu. Nggak semua orang bisa. Misalnya Kak Paula nih, ada seorang misalnya ada seorang agen apa tenaga pemasar syariah mengatakan, saya ini belum bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ketika dia bilang saya belum bisa berkomunikasi dengan baik, berarti ada unsur tadi kan karakter dia harus tablik kan. Nah, ketika dia belum bisa berkomunikasi dengan baik, nah apakah dia berdosa? Nggak berdosa. Kenapa? Karena itu hal yang lain lagi halnya. Berarti Anda harus berlatih, gitu ya. Itu tadi terkait dengan fatona, kecerdasan. Kecerdasan dalam membaca pasar dan sebagainya. Ketika Anda tidak cerdas membaca pasar, Anda nggak berdosa, cuman ya bisnis Anda bisa nggak berjalan kan kayak Iya. gitu. Nah, kemudian begitu juga tadi dengan tablik gitu ya, tablik dan fatonah, kecerdasan dan juga pintar dan juga seni berkomunikasi. Nah, itu ya skill yang harus Anda build, harus Anda bangun pada diri Anda sendiri supaya apa? Anda sukses dalam bisnis Anda. Tetapi kalau tadi yang kita bicara tentang jujur dan amanah, itu bukan pilihan. Kalau Anda nggak jujur, nggak amanah, langsung dosa gitu. Karena itu nggak perlu training. Training menjadi orang jujur kan gitu ya. Jadi jujur itu jelas Anda tidak, gimana pun Anda udah tahu jujur, dan amanah itu jelas Anda udah tahu. Nah, konsekuensinya ketika Anda nggak jujur, Anda dosa. Ketika Anda nggak amanah, Anda dosa. Kan kayak gitu. Ketika Anda jujur, Anda dapat pahala. Ketika amanah, ya Anda juga dapat pahala. Dan jujur amanah ini belum tentu terkait langsung dengan keuntungan bisnis. Orang jujur banget, tapi kalau dia nggak kreatif, dia nggak inovatif, ya belum tentu juga bisnisnya jalan kan kayak gitu. Jadi dari keempat sifat itu, jujur dan amanah ini terkait dengan hak orang lain. Bahwasanya orang lain itu akan terjaga haknya dengan 2 sifat tadi, jujur dan amanah. Tetapi yang terkait dengan diri kita untuk pengembangan bisnis kita dan sebagainya itu 2 sifat lagi, yaitu apa tadi Fatonah. fatonah dengan tabligh, ya, kecerdasan kita membaca pasar dan sebagainya, dan seni komunikasi. Nah, itu terkait dengan diri kita. Jadi setelah saya pelajari dari konsep yang saya pahami ya, dari konsep yang dipahami oleh bukan seorang ustadz ini ya. Jadi saya melihatnya di situ perbedaannya. Kenapa yang disebutkan ketika tadi kita bicara dalam konteks entrepreneurship itu yang disebutkan jujur amanah, jujur amanah, jujur amanah, karena itu terkait dengan hak orang lain. Gitu Kak Paula. Ya, jadi Aduh, kita banyak kok kemana sekali ya larinya? Kok kesana sih insight. larinya? Dari mana tadi Insight-nya ngomong? banyak banget. Insight-nya Aduh. banyak. Terima kasih Bu Eka, Pak Anton udah masuk juga. Kalau Bu Eka Oh ya bilang tadi. tadi
saya nggak boleh komisi, ujroh katanya. Jadi Nah, begini. ini menarik nih. Tunggu Ini dulu, menarik. tunggu dulu. Berarti tadi, berarti saya makin senang nih sebagai profesional bahwa kalau kita bilang agent asuransi, saya sebagai founder di agency, saya seorang agency director, saya memang bisnis di asuransi. Itu bisnis. Oke dong Bang, karena kita bisnis. Islam nggak melarang bisnis, kan begitu ya? Karena tadi pun berdasarkan akadnya dengan perusahaan, akad kita adalah akad komersil, begitu kan? Nah, waktu saya, kenapa saya mau menjadi jadi agency director, membuat bisnis, memang saya pertama akan saya cari yang halal dulu, perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam, kan gitu ya? Makanya saya bekerja sama, saya melangsungkan akad dengan perusahaan itu yang punya bisnis secara Islam dan memberikan produk yang tadi sifatnya sosial karena sesuai dengan keinginan saya yang mulia bahwa saya mau komersil, saya mau kaya, saya mau berbisnis, tapi saya dengan produk-produk yang sifatnya sosial, gitu ya? Sampai ke situ ya, Bang? Jadi kalau ngomong komisi tadi boleh nggak? Jadi gimana? Ujroh atau komisi ini, Bu? Eka, tolong help. Pak Anton juga nih udah S2, S3. Ayo, silakan. Makin seru, makin seru. Oke. Jadi supaya saya tertarik. Gini, sorry kita tiada dusta di antara kita ya, Bapak Ibu yang udah ikut 25 orang ini kan semua agency director. Kita di bisnis ekonomi syariah. Yuk sore hari ini, karena mumpung 75 tahun hari kemerdekaan, mungkin ada Paula dan Bung Satria hari sore ini, mohon maaf, kalau memang ada hal yang perlu kita diskusikan, sharing, dan kita luruskan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, teman-teman di luar sana, kita meluruskan supaya bisnis kita berkembang secara perspektif Islam, tapi dengan baik, benar, dan kita secara ukhuwah ngomongnya sama nih. Gitu ya, ya Bung Satria ya. Coba silakan lagi. Karena lu yang udah lulusan S1, S2-nya di sono, dari Madinah mah. Aduh, saya mah nurut aja lah sama Bung Satria. Lulus itu hanya sekedar ini Kak, maksudnya bukti pernah belajar kan kayak gitu ya. Ya, silakan. Saya tertarik membahas substansi ya. Substansi itu seperti ini. Apakah kembali lagi ketika kita bicara muamalah ya. Ketika kita bicara muamalah itu kembali lagi kita mindsetnya adalah mindset yang inovatif dan kreatif kan kayak gitu ya. Kita tidak dibatasi, selama itu tidak dilarang maka silakan. Nah, kadang ini juga nih, mungkin ini dari sisi edukasi atau apa nggak masalah, tetapi secara prakteknya ada hal-hal yang sebenarnya tidak substansi dalam penerapan ekonomi syariah. Contoh, kadang beberapa itu fokus kepada istilah, ya fokus kepada istilah, tapi tidak kepada substansinya. Gitu. Contoh seperti ini. Tadi saya pernah menanyakan, Anda ini berarti bisnis Anda ini adalah komersil? Oh bukan, saya ini bisnis saya nggak komersil. Terus bisnis Anda apa? Oh, Anda ini berarti bisnisnya tijarah. Oh iya, bisnis saya tijarah. Emang beda tijarah sama komersil apa? Tijarah Anda nggak mau dapat, teman-teman. Nah, kemudian saya bilang seperti ini juga. Anda ketika bisnis dapat komisi. Oh, enggak, saya nggak dapat komisi. Terus Anda dapat apa? Saya dapat ujroh. Beda ujroh dengan komisi apa? Sama-sama dapat uang nggak ya? Komisi itu kan hasil dari jerih payah Anda kan? Ujroh itu juga kan? Iya sih, bedanya apa kan kayak gitu ya. Jadi kita kalau saya sendiri kita jangan bukan tertipu ya istilahnya, jangan terlalu fokus kepada istilah-istilahnya, istilah-istilah Arabnya. Pertanyaan saya sederhana. Kita sekarang bicara tentang mudharabah, murabah dan sebagainya. Pertanyaan saya, mudharabah itu apakah itu akad yang ditemukan pada zaman Islam? Ditemukan oleh Rasulullah dan sahabatnya? Atau itu gimana akad itu? Apakah itu disebut akad Islami kan gitu? Akad penemuan Islam. Ternyata kalau kita lihat mudharabah itu sudah ada sebelum Islam. Karena itu adalah praktek yang biasa orang lakukan dalam bermudharabah, kongsi modal dan sebagainya. Cuman ketika masuk zaman Islam, ya hukum Islam diterapkan, tidak ditemukan hal yang dilarang di situ, ya udah lanjut kan kayak gitu. Artinya mudharabah itu sebenarnya sebelum Islam udah ada. Murabah gitu juga. Banyak hal-hal yang sebelum Islam orang di Arab sana menggunakan istilah-istilahnya dan sebagainya. Ketika datang periode Islam dilarang, ada yang dilarang, ada yang diteruskan. Ya udah seperti itu gitu. Jadi kita nggak harus
Arab dulu, baru ini namanya syariah. Contoh, saya misal datang ke warung Pak Haji gitu ya, beli beras. Pak, saya beli berasnya Pak. Kasih uang, dapat beras. Itu udah syariah belum Kak? Kalau Saya beli saya ini tiap hari berasnya, beli kasih 50.000. begitu, 1 kilo Nah, itu beras, kalau Pak Haji. kalau kita mengacu kepada istilah, berarti ini belum syariah. Kenapa? Belum ada istilah-istilah syariahnya gitu. Kan gitu. Oh, Uh, I see, I see, jadi I see. intinya, Oke, intinya oke. sesuatu akad atau suatu kontrak atau suatu bisnis itu dinilai syariah atau tidak bukan karena berbahasa Arab, tetapi karena substansi dari kontraknya itu mengandung riba nggak, mengandung goror nggak, mengandung maisir yang dilarang nggak, mengandung kezoliman nggak. Yes, kalau itu tidak ada, meskipun dia nggak nol bahasa Arabnya di situ, maka sah-sah saja gitu. Jadi kita nggak perlu cari ini istilah Arabnya apa dulu, maka itu akan mengekang inovasi Anda dan kreativitas Anda gitu. Tapi kalau Oke. dalam hal kita bicara market, pendekatan market, karena saya ini marketnya adalah syariah misalnya dan sebagainya, perlu sedikit ada istilah-istilah Arab, ya silakan saja, itu bagian dari inovasi. Tapi kalau dianggap sah tidaknya atau syariah tidaknya sebuah bisnis itu karena ada bahasa Arab atau tidak, ini tunggu dulu ya, tunggu dulu. Karena tidak Oke. ada di dalam, ketika kita bicara hukum syariah itu, dalam screening bisnis gitu ya, ini bisnis syariah atau tidak, ada screening ini pakai istilah Arab atau tidak, itu nggak ada sama sekali. Ya, dalam Oke. screening kita bicara fikih muamalah itu nggak ada sama sekali pertanyaan untuk kan kalau kita mengaudit ini syariah atau tidak, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini utang akadnya atau bukan? Ini, nah itu dari pertanyaan-pertanyaan itu nggak ditanya. Ini kamu pakai bahasa Arab atau enggak? Itu nggak ada pertanyaan. Mau dia bahasa Arab, mau bahasa apa, terserah. Yang penting esensi kontraknya apa, kan gitu Kak. Jadi seperti itu. Jadi kita sekali lagi ketika kita bicara muamalah dalam konteks ya syariah atau tidak, halal atau tidak, itu tidak terkait dengan bahasa Arab. Tetapi dalam konteks pemasaran, Anda ingin mendekati suatu pasar tertentu, Anda ingin membuat bisnis Anda ada nilai-nilai value sehingga terlihat, itu terserah kan gitu. Itu kembali kepada inovasi Anda sendiri. Jadi apa namanya? Kita harus bedakan kita sekarang berposisi di mana. Sehingga saya juga kadang sering ditanya, ini anti banget sih dengan bahasa Arab. Saya bukan anti. Saya bukan anti istilah Arab. Saya cuma menanyakan, kita bicara hukum syariah atau tidak syariah, halal Iya, atau tidak halal, iya. atau kita ingin bicara mendekati market. Kalau mendekati market, ya sah-sah saja Anda menggunakan bahasa Arab kan gitu. Misalnya namanya baju gitu, dia jualan baju. Karena dia ingin jualan bajunya mendekati market syariah, dia pakai namanya nggak pakai baju, tapi thawb gitu ya, pakai diarabkan sedikit thawb gitu. Nah, supaya orang, oh ini thawb keren gitu. Padahal baju sama thawb sama aja gitu kan. Karena mungkin dalam ketika dia mengubah bahasa, secara pricing juga secara emosional bisa berubah, seperti ayam goreng dengan fried chicken gitu ya. Ketika ayam goreng harganya cuma 11.000, 12.000 gitu ya, ketika fried chicken bisa jadi 20.000. Iya. Karena istilahnya aja berbeda, satu bahasa Inggris, satu bahasa Arab. Sama kayak kopi hitam dengan black coffee gitu ya. Kopi hitam Iya. cuma 5 ribuan, black coffee Heeh. mahal ya. Nah mungkin Heeh. itu strategi bisnis, itu beda lagi kita bicara kan kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau bicara halal haram, syariah tidak syariah, maka itu tidak terkait dengan bahasa gitu Kak. Jadi mau komisi, mau ujroh, mau tijarah, mau komersil, itu terserah, silakan ya. Nah, itu kita harus kreatif di situ. Tidak ada tuntutan syariah, kita harus menggunakan istilah Arab supaya bisa jadi syariah. Gitu sih, Kak. Jadi kalau memang harus diarabkan, saya nanti ubah nama saya nih, Awang Muda Satria, ada bahasa Arabnya bisa tuh, Kak. Namanya Jawul Fata Asyuja. Nah, itu dari, kalau saya ke Arab, bisa tuh pakai Jawul Fata Asyuja. Muda itu Fata, Satria itu Syuja, pemberani. Sedangkan Awang itu Al-Jaw. Al-Jaw itu adalah sesuatu antara langit dan bumi, awang. Makanya karena nama saya Awang Muda Satria, kalau lagi bicara tuh kadang suka mengawang-awang. Kan doa, kan nama itu doa gitu ya. Jadi awang, ngawang-ngawang. Orang bingung nih, ngomongnya ngomong apa sih gitu ya. Gitu sih, Kak. Alhamdulillah, Masya Allah, teman-teman, banyak nggak terasa kita dalam waktu yang singkat sudah mendapatkan keyakinan baru, insight baru bahwa entrepreneurship dalam perspektif Islam sangat dalam, dan tadi nggak kalah dengan yang konven, malah kita telah menemukannya jauh sebelumnya. Kemudian kita nggak usah dalam menjalankannya terkotak-kotakkan dengan harus ada label-label Arab, tapi kita malah harus makin belajar lagi sebenarnya dari segi hukumnya gitu ya, hukum fikihnya ya kita mungkin dari akadnya gitu ya. Kemudian yang diperjualkan belikan itu zatnya haram atau tidak gitu kan ya. Kemudian ada riba atau tidak. Nah, senang sekali banyak banget ini pertanyaan.
Pak Anton juga banyak penumpang gelap pada label syariah demi market. Oke, be careful, kata Pak Anton. Bagus. Makasih ilmunya Ustadz Awang. Luar biasa katanya. Terima kasih Saya dari teman-teman. tadi bilang saya ilmunya bukan dari Ustadz, ini kesimpulan Bari bukan dari Ustadz, tapi tetap juga dipanggil Ustadz gitu ya. Bingung Karena saya. dalamnya, apalagi lulusan Madinah, Al-Munawwarah. Dan dari Malaysia tuh. Nah, Bang Awang, kita punya waktu karena IG Live cuma 1 jam. Kita boleh tanya satu nggak? Karena ada titipan ke saya. Sebenarnya jadi bisnis asuransi itu kalau ada yang bilang haram atau halal? Masih banyak yang emang boleh beli asuransi orang di luar sana. Apalagi nih saya nih kalau ngerikut orang, emang ibu sekarang di asuransi ya? Emang ibu itu halal bisnisnya? Nah, bisnisnya halal apa enggak? Ayo 4 menit Bang. Kalau nanti teman-teman masih mau kita tambah 30 menit boleh, tapi coba itu Bang, pemungkasnya ya. Saya mau tanya dulu ke Kak Paula. Ketika Kak Paula misalnya menjalankan bisnis asuransi jiwa syariah, menurut Kak Paula udah yakin belum itu sudah sesuai syariah? Nah, kalau saya yang masih baru belajar, saya berpaham begini Bang. Saya kan berada di Indonesia, kemudian saya ada alim ulama saya, dan Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan itu 13 tahun atau 11 tahun yang lalu. Kita ada bank muamalat, kemudian ada takaful gitu ya. Disitulah saya mulai berpikir ternyata selama ini saya di konvensional. Dan begitu ada majelis ulama saya mengatakan demikian di Indonesia, berarti wajib bagi saya untuk melakukan bisnisnya sesuai dengan majelis ulama Indonesia di negara saya. Itu yang pemahaman saya. Gimana itu? Oke. Jadi ketika orang bertanya tentang asuransi syariah itu halal atau tidak dan sebagainya, sebelum jawab itu saya tertarik ya kalau kita menggunakan seni bertanya gitu ya, seni bertanya ala usul fikih. Nah, jadi beda fikih dengan usul fikih itu lebih dalam lagi Kak Paula. Itu usul fikih itu terkait dengan menganalisa pendapat-pendapat. Jadi kita bukan cuma mengatakan, oh ini ada permasalahan, ada beda pendapat, ada 4 pendapat. Pendapat pertama, 2, 3 seperti itu. Enggak. Kalau kita belajar usul fikih, itu kita bicara kenapa dia mengatakan pendapatnya seperti itu. Kenapa pendapat yang ini seperti ini. Dia analisa seberapa kuat argumentasi dan sebagainya. Itu kalau kita bicara usul fikih. Ya. Nah, begitu juga tadi ada orang komen ini halal tidak dan sebagainya. Saya beda pendapat itu sah-sah saja. Karena dari dulu orang juga berbeda pendapat terkait muamalah. Bahkan yang sudah kayak kita anggap ini nggak ada beda pendapat, ada aja beda pendapatnya. Jadi perbedaan pendapat itu pertama kita harus tahu sumbernya apa. Sumbernya kan biasanya dari persepsi orang dulu kan gitu ya. Ini Kak Paula udah belajar NLP-nya dan sebagainya udah jauh pasti kalau kita lihat sumbernya bagaimana mereka melihat. Pertama sebelum kita menjawab bagaimana mereka melihat tentang asuransi tersebut atau lebih jauh lagi kita bisa melihat bagaimana manusia itu berpikir terhadap sesuatu yang misalnya belum dia ketahui dan sebagainya. Nah, saya tertarik ketika berbicara itu, saya ambil dulu sumbernya. Sumbernya apa? Di Indonesia. Indonesia ketika kita lihat literasi, ya, literasi asuransi. Jangankan kita bicara syariah, konvensional aja literasinya sangat rendah. Artinya apa? Penduduk Indonesia itu belum terlalu paham ya terkait apa itu asuransi, mengapa saya berasuransi, dan bagaimana proses asuransi itu, tujuannya, bagaimana ini semua itu belum paham. Nah, ketika ini belum paham, dan dia menggunakan istilah-istilah asuransi itu dari barat dan sebagainya kan kayak gitu ya, dan kebetulan asuransi yang konvensional memang belum sesuai syariah dan sebagainya, jadi ada sifat yang istilahnya apatis, benar nggak sih ini syariah dan sebagainya. Jadi dengan literasi yang sangat rendah, ketidakpahaman yang rendah, maka di situ pertama sebelum kita bicara halal haram, kita dudukkan dulu asuransi itu apa. Jadi ketika kita ingin berbicara sesuatu, kita samakan dulu persepsinya, karena belum tentu ketika kita bicara asuransi nih, yang kita bicarain asuransi yang kita sampaikan dengan asuransi yang dia pemahaman dia bersama gitu. Ketika kita bicara asuransi, dia berpikirnya asuransi itu ya saya dengan nabung pun misal berasuransi. Nah, itu kan sudah salah kaprah. Kita bicara asuransi, ini bicara investasi. Itu pertama definisikan dulu itu asuransi itu apa. Jadi teman-teman, saya dapat lagi insight ini dari Bung Awang. Jadi kalau nanti kita putus, saya sarankan kita yang ada ini, saya akan buka lagi, kita sambung lagi, 15 menit aja. Ini penting, karena masih banyak ke saya selalu bertanya,
asuransi haram. Terus kalau haram, saya kenapa harus beli asuransi? Jadi tadi waktu Bung Awang bilang, benar banget, literasi tentang asuransi di Indonesia itu sangat rendah, masih rendah gitu ya. Kalau untuk asuransi syariah sendiri, dari yang saya baca, dari 100 orang, baru 7 orang yang mengetahui syariah. Dari 7 orang itu, baru 2 orang atau 1 orang yang punya asuransi syariah. Nah, berarti pemahaman apa dulu yang baru kita benerin, apanya dulu gitu ya Bang ya. Jadi, apa dulu yang Anda paham mengenai asuransi gitu, bener. Itu satu dulu, bener. Terus kedua apa Bang? Lanjut lagi. Habis itu, kalau dia bilang gini, oke, saya udah punya asuransi, terus saya ada guru ngaji, ya nggak usah lah. Pokoknya saya baca, saya dengar di YouTube, haram dia bilang. Nah saya ngajinya sama dia tuh, yuk saya puterin nih YouTube-nya nih. Nah tuh dia bilang, tuh gimana tuh Bang? Itu beda lagi, ini masalah otoritas ya. Ini masalah otoritas nanti gini lagi, ketika makanya saya beda orang, beda ini kadang beda treatmentnya gitu ya. Kalau dia udah menunjukkan video dan sebagainya itu bukan masalah pada diri dia, berarti dia mengikuti otoritas. Mungkin Kak Paula juga udah bicara di seni mempengaruhi orang gitu ya, dalam teknik komunikasi gitu ya, Iya. dimana rasional itu hanya berpengaruh pada 20% dari orang itu melakukan tindakan yang kita sampaikan atau tidak. 80%-nya itu ada di alam bawah sadar dia, kan kayak gitu. Iya. Nah, salah satu yang menggerakkan alam bawah sadar itu adalah harus ada informasi yang disampaikan oleh yang memiliki otoritas. Dan Ustadz dalam perspektif syariah itu memiliki otoritas untuk menyebutkan halal haram. Sehingga ini yang nanti treatmentnya berbeda lagi dengan yang tadi kita bicara kebutuhan. Tapi biasanya kalau kita bicara orang sudah mengetahui ada kebutuhan dan sebagainya, biasanya otoritas itu mulai mengendur namanya porsinya. Saya kasih contohnya seperti ini. Ada seseorang dia misalnya ketika itu ada case gitu ya, ada case disampaikan kepada saya, dia sharing